Malam itu, langit gelap gulita meski bukan musim hujan. Di sebuah desa diliputi keheningan mencekam. Angin berembus kencang, seolah berbisik lirih, membawa aroma bunga kenanga yang pekat. Bagi penduduk desa, malam Jumat Kliwon bukan sekadar malam biasa. Itu adalah malam di mana demit sering menampakkan diri. Di ujung desa, Risma, seorang wanita yang baru pindah dari kota, sedang sibuk merapikan barang-barang di rumah barunya. Rumah itu besar, tetapi sudah lama ditinggalkan. Tetangga memperingatkan Risma untuk berhati-hati pada malam-malam Kliwon, terutama di rumah itu yang konon memiliki sejarah kelam. Namun, Risma tak percaya hal-hal mistis. Saat jam dinding berdentang menunjukkan pukul 11 malam, Risma mendengar suara aneh dari arah sumur tua di halaman belakang. Suara itu seperti rintihan, bercampur dengan tangisan lirih. Risma mencoba mengabaikannya, tetapi rasa penasaran membuatnya keluar membawa senter. Sumur itu tua dan berlumut, dengan aroma lembab yang menusuk hidung. Risma menyorotkan senter ke dalam sumur, tetapi yang terlihat hanya kegelapan. Saat ia hendak berbalik, terdengar suara gemerisik di belakangnya. Ketika ia menoleh, seorang perempuan dengan wajah pucat berdiri di sana, mengenakan kain lusuh. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajahnya, dan matanya kosong, menatap lurus ke arah Risma. "Kenapa kamu mengganggu malamku?" Suara perempuan itu terdengar serak dan dingin. Risma tertegun, lidahnya keluh. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia hanya ingin tahu, tetapi perempuan itu tersenyum tipis, senyum yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Tidak ada yang boleh mendekati sumur ini di malam Kliwon," bisiknya. Risma merasa tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Tiba-tiba, dari dalam sumur, muncul tangan-tangan hitam kurus dengan kuku panjang, berusaha meraih kakinya. Ia menjerit dan jatuh terduduk, senter yang ia bawa terlempar ke dalam kegelapan. Di tengah keterkejutan, seorang lelaki tua muncul dari arah rumah, membawa dupa yang menyala. Itu Pak Marwan, tetangga sebelah yang sebelumnya memperingatkannya. Dengan suara lantang, Pak Marwan melantunkan doa-doa sambil mengibaskan asap dupa ke arah sumur. Perempuan pucat itu berteriak melengking, sebelum akhirnya menghilang bersamaan dengan tangan-tangan hitam dari sumur. Pak Marwan membantu Risma berdiri. "Saya sudah bilang, Mbak Risma. Jangan pernah dekati sumur ini di malam Kliwon. Ini tempat mereka, tempat para demit," katanya dengan wajah serius. Sejak malam itu, Risma tak lagi meremehkan peringatan warga. Sumur tua itu ia tutup rapat, dan setiap malam Kliwon, ia memilih berdiam diri di dalam rumah sambil membaca doa. Namun, bisikan angin yang membawa aroma kenanga selalu mengingatkan Risma bahwa para demit di desa Karangseto tetap ada, mengintai di malam-malam Kliwon. Setelah peristiwa malam itu, Risma menjadi lebih pendiam. Meski ia mencoba melanjutkan hidup, ada sesuatu yang berubah. Malam-malam di rumah tua itu kini selalu terasa berat. Kadang, di tengah malam, ia mendengar suara-suara langkah dari ruang tamu, padahal ia tinggal sendirian. Pak Marwan yang sering mampir memberi nasihat agar Risma segera memanggil seorang dukun untuk membersihkan rumahnya. Namun, Risma tetap keras kepala. "Saya nggak percaya begituan, Pak. Mungkin ini cuma pikiran saya saja," katanya mencoba menenangkan dirinya sendiri. Tapi kejadian aneh terus berlanjut. Suatu malam, tepat 1 minggu setelah malam Kliwon itu, Risma mendengar suara-suara yang lebih jelas. Bukan lagi hanya langkah, tapi juga suara tawa pelan dan tangisan seperti bayi. Suara itu berasal dari kamar belakang, kamar yang belum pernah ia gunakan. Dengan keberanian yang tersisa, Risma membawa sebuah pisau dapur dan berjalan menuju kamar itu. Tangannya gemetar saat ia memutar kenop pintu. Kamar itu gelap, hanya diterangi sinar bulan yang masuk melalui celah jendela. Tapi yang membuat Risma merinding, ada sesuatu yang berkilauan di lantai. Itu adalah ceceran darah yang mengarah ke sudut kamar. Risma menyorotkan senter ke arah sudut ruangan. Ia terperanjat ketika melihat sosok anak kecil berjongkok di sana, menangis dengan wajah tertutup rambut kusut. "Siapa kamu?"
Risma berteriak, tetapi anak itu tidak menjawab. Ketika Risma mencoba mendekat, anak kecil itu mendongakkan kepala. Wajahnya pucat, matanya hitam legam, dan bibirnya menyunggingkan senyum mengerikan. "Kamu nggak seharusnya tinggal di sini," katanya dengan suara yang bukan suara anak kecil, tetapi suara berat seperti orang dewasa. Risma mundur sambil menjatuhkan pisaunya. Ia hendak lari keluar, tapi pintu kamar tiba-tiba menutup sendiri dengan keras. Ruangan itu kini terasa jauh lebih dingin, dan suara-suara tawa bercampur tangisan memenuhi udara. Risma mencoba berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Dalam kepanikan, Risma ingat dupa yang Pak Marwan tinggalkan di meja dapur. Ia berlari menuju dapur, mencoba menyalakan dupa sambil berdoa sebisanya. Namun, sebelum ia sempat menyalakan dupa itu, bayangan hitam besar muncul di belakangnya, mencengkeram bahunya dengan kuku-kuku panjang yang dingin seperti es. Risma pingsan. Keesokan paginya, ia ditemukan oleh Pak Marwan yang curiga karena Risma tidak keluar rumah seperti biasa. Risma terbangun dengan tubuh lemah dan memar di bahunya. Ketika Pak Marwan bertanya apa yang terjadi, Risma hanya menangis dan memohon agar Pak Marwan segera memanggil dukun. Dukun desa itu, seorang pria tua bernama Mbah Wiryo, datang ke rumah Risma pada malam harinya. Dengan membawa berbagai sesaji, ia mulai ritual pembersihan. Namun, begitu Mbah Wiryo berdiri di dekat sumur tua, wajahnya berubah serius. Sumur ini bukan sembarang tempat. Ada penunggu yang sudah lama bersemayam. Dan dia tidak suka diganggu. Mbah Wiryo meminta Risma untuk mengucapkan maaf sambil membawa sesaji ke dekat sumur. Dengan gemetar, Risma mengikuti instruksinya. Namun, saat sesaji itu dilemparkan ke dalam sumur, terdengar suara menggelegar dari dalamnya. Angin kencang tiba-tiba berhembus, disertai bau busuk yang menusuk hidung. Demit ini tidak akan pergi. Dia hanya akan diam kalau kamu meninggalkan rumah ini, kata Mbah Wiryo. Risma akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Rumah tua di ujung desa Karangseto kembali kosong, tetapi sumur tua itu tetap berdiri, menjadi saksi bisu cerita para demit yang tak pernah benar-benar pergi. Warga desa pun kembali memperingatkan siapa saja yang ingin tinggal di sana, bahwa di malam-malam Kliwon, rumah itu bukan tempat untuk manusia. Beberapa bulan setelah Risma meninggalkan rumah tua itu, desas-desus mulai beredar di desa tersebut. Seorang pedagang dari kota bernama Pak Surya membeli rumah tersebut dengan rencana untuk merenovasi dan menjadikannya villa. Warga desa sudah memperingatkan Pak Surya tentang sejarah rumah itu, tetapi ia hanya tertawa. Cerita mistis seperti itu biasa, apalagi di desa. Tidak perlu percaya, katanya dengan percaya diri. Renovasi dimulai. Tukang-tukang bekerja dari pagi hingga sore. Namun, sejak awal pengerjaan, hal-hal ganjil terjadi. Alat-alat tukang sering hilang atau berpindah tempat tanpa alasan. Beberapa pekerja mengaku mendengar suara-suara aneh, seperti orang berbisik atau tertawa pelan, terutama saat bekerja di dekat sumur tua. Suatu hari, salah satu pekerja, Pak Darmo, tiba-tiba berlari ketakutan dan menolak kembali bekerja. Ia mengaku melihat seorang perempuan berdiri di tepi sumur, mengenakan kain lusuh, dengan wajah pucat dan mata kosong. Perempuan itu menatapnya sambil berbisik, "Pergi, ini bukan tempatmu." Pak Surya tetap bersikeras melanjutkan renovasi. Ia bahkan memutuskan untuk menutup sumur tua dengan semen. Namun, malam setelah sumur itu ditutup, terjadilah peristiwa yang mengguncang. Malam itu, Pak Surya bermalam di rumah tersebut untuk pertama kalinya. Ia ingin membuktikan bahwa cerita-cerita mistis itu hanya tahayul. Saat tengah malam, ia terbangun karena mendengar suara ketukan di pintu kamar tidurnya. Awalnya ia mengira itu salah satu pekerja, tetapi ketika membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini dari arah ruang tamu. Pak Surya mengambil senter dan berjalan ke ruang tamu. Ia mendapati ruangan itu gelap, meski sebelumnya ia yakin telah menyalakan lampu. Ketika ia menyorotkan senter ke sudut ruangan,
Ia melihat sosok perempuan berdiri membelakanginya. Rambut panjangnya basah, dan kain lusuhnya tampak meneteskan air. "Siapa kamu?" seru Pak Surya. Sosok itu perlahan berbalik, memperlihatkan wajahnya yang hancur, penuh luka seperti habis terbakar. Mata hitam legamnya menatap tajam ke arah Pak Surya. Perempuan itu tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam. "Kamu pikir bisa mengusirku?" Pak Surya berteriak dan berlari keluar dari rumah, tetapi begitu sampai di halaman, kakinya terasa berat. Ia menoleh ke bawah dan melihat tangan-tangan hitam kurus muncul dari tanah, mencengkeram kakinya. Ia mencoba berteriak, tetapi tenggorokannya seperti dicekik oleh udara dingin yang tiba-tiba muncul. Warga desa menemukan Pak Surya keesokan paginya, terbaring di halaman rumah dengan wajah pucat pasi dan mata yang terus melotot. Ia tidak bisa berbicara lagi, hanya menggumamkan kata-kata tidak jelas sambil gemetaran. Rumah itu kembali kosong, tetapi kini tidak ada yang berani mendekatinya, bahkan di siang hari. Orang-orang mengatakan bahwa penunggu rumah itu telah marah karena sumurnya ditutup. Desa tersebut kini menjadikan rumah itu sebagai cerita peringatan. Setiap malam Kliwon, warga menghindari area tersebut. Dari jauh, beberapa orang bersumpah masih bisa melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di depan rumah, menatap kosong ke arah desa, seolah mencari penghuni berikutnya. Beberapa tahun kemudian, rumah tua di desa tersebut telah sepenuhnya terlantar. Lumut dan tanaman liar menyelimuti dinding, sementara angin yang berhembus melewati celah-celahnya membawa suara seperti bisikan. Warga desa tidak pernah lagi mendekat, bahkan untuk sekadar lewat. Namun, cerita tentang rumah itu sampai ke telinga sebuah kelompok pemburu hantu dari kota. Kelompok itu, yang menamakan diri mereka tim eksplorasi gaib, dipimpin oleh seorang pria muda bernama Arya. Mereka terkenal dengan keberanian mereka mendokumentasikan tempat-tempat angker. Arya meyakinkan timnya bahwa rumah tua di desa tersebut akan menjadi lokasi yang sempurna untuk menambah popularitas mereka. Meski warga desa memperingatkan mereka, Arya hanya menganggapnya sebagai cerita rakyat biasa. Malam Jumat Kliwon, Arya dan timnya tiba di rumah tersebut, membawa peralatan canggih seperti kamera inframerah, mikrofon perekam suara, dan alat pendeteksi energi gaib. Begitu masuk ke dalam rumah, suasana berubah drastis. Udara terasa dingin, dan bau busuk menyengat menyelimuti ruangan. Salah satu anggota tim, Rina, langsung merasa tidak nyaman. "Aku nggak yakin ini ide bagus," bisiknya kepada Arya. Arya hanya tersenyum tipis. "Ini cuma sugesti. Fokus saja pada tugas kita." Mereka mulai menjelajahi ruangan satu persatu, mencatat keanehan yang mereka temui. Di kamar belakang, kamera inframerah menangkap bayangan samar bergerak di sudut ruangan. Ketika mereka mendekati sumur yang sudah ditutup di halaman belakang, alat pendeteksi energi mereka berbunyi keras, menandakan adanya aktivitas energi yang sangat tinggi. "Ini luar biasa," Arya berkata dengan antusias, sementara yang lain mulai merasa tidak nyaman. Namun, semuanya berubah saat mereka mulai mendengar suara-suara aneh. Awalnya seperti bisikan, tetapi lama-kelamaan berubah menjadi tawa menyeramkan. Lalu, tanpa peringatan, pintu-pintu di rumah itu menutup sendiri dengan keras. Salah satu kamera mereka tiba-tiba jatuh dan pecah, meski tidak ada yang menyentuhnya. "Ini bukan hal biasa," kata Bayu, salah satu anggota tim, dengan wajah panik. "Kita harus pergi sekarang." Arya, meski merasa gugup, tetap bersikeras melanjutkan. Ia mengarahkan kameranya ke sumur yang tertutup. "Jika ada yang ingin menunjukkan dirinya, ini waktunya," serunya dengan suara lantang. Suasana menjadi sunyi. Tidak ada suara angin, tidak ada suara serangga, hanya keheningan yang menekan. Tiba-tiba, dari arah sumur, muncul suara gemeretak seperti sesuatu yang sedang pecah. Lalu, retakan muncul di atas semen yang menutupi sumur. "Kita harus pergi sekarang," Rina berteriak sambil menarik tangan Arya, tetapi ia menolak. "Ini momen terbaik," katanya.
Retakan itu semakin besar, dan dari dalam sumur, terdengar suara jeritan yang menggelegar. Angin kencang tiba-tiba muncul, meniup peralatan mereka hingga berserakan. Sosok perempuan berambut panjang muncul dari retakan sumur, tubuhnya melayang dengan wajah penuh kemarahan. "Kalian berani mengganggu tempatku lagi?" Satu persatu anggota tim mulai berteriak ketakutan. Sosok itu melayang mendekat, menatap Arya dengan mata hitam legamnya. Sebelum Arya sempat bergerak, sosok itu menerjangnya, membuat Arya terjatuh dengan tubuh kaku. Tim yang tersisa berlari keluar dari rumah, meninggalkan Arya yang tak sadarkan diri di dalam. Mereka baru sadar Arya tidak bersama mereka saat sudah jauh dari rumah itu. Namun, ketika mereka memberanikan diri kembali dengan warga desa untuk mencarinya, Arya tidak ditemukan. Yang tersisa hanyalah peralatan mereka yang berserakan dan retakan besar di atas sumur yang menganga. Sejak malam itu, rumah tua itu semakin dihindari. Warga desa bersumpah sering mendengar suara jeritan di malam hari, dan beberapa mengatakan melihat bayangan Arya berjalan di sekitar rumah, dengan mata kosong seperti kehilangan jiwa. Rumah itu kini bukan hanya dihuni oleh penunggu lama, tetapi juga jiwa-jiwa yang terjebak, menjadi bagian dari kegelapan yang tak pernah pergi. Desa tersebut akhirnya memutuskan untuk menutup jalan menuju rumah itu. Namun, bisik-bisik tentang rumah tua itu terus hidup, menjadi cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi, sebagai peringatan untuk tidak bermain-main dengan dunia yang tidak terlihat.